Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada malam hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah, pertolongan, limpah rahmat berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau dimuliakan dalam semua yang sudah kami kerjakan. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disegarkan, dikuatkan, dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan, hidup kami semakin mengasihi Tuhan, bahkan hidup kami semakin menjadi berkat dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman buat kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Dan judul renungan kita pada malam hari ini ialah jawaban yang tepat di saat yang tidak tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam agenda Alkitab, kita berada pada masa di mana Yesus setelah dibangkitkan, ia memperlihatkan, ia menunjukkan, ia menampakkan dirinya kepada para murid. Penampakan atau kehadiran Yesus di tengah-tengah kelompok para murid pada saat itu menjadi satu hal yang sangat menarik bagi kita semua untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Ketika murid-murid Yesus sedang dalam keadaan yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan yang disebabkan oleh karena guru-guru dan pemimpin-pemimpin yang pada saat itu berkuasa, yaitu pemimpin-pemimpin agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi, berusaha untuk mengintimidasi, berusaha untuk memenjarakan para murid. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, para murid juga sedang mengalami keadaan yang dilematis karena guru mereka dan pemimpin mereka ditangkap, disiksa, dianiaya, dibunuh, bahkan sampai disalibkan. Murid-murid pada saat itu sedang berkumpul dan sedang membicarakan, mendiskusikan, membahas tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada Simon Petrus maupun Kleopas dan teman-temannya yang lain. Dan di tengah-tengah situasi itu, situasi yang tidak tepat, situasi yang genting, situasi yang mencemaskan, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang menggelisahkan para murid, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus masuk ke dalam rumah tempat berkumpulnya para murid, tidak melalui pintu yang biasa digunakan orang untuk memasukinya. Tubuh kebangkitan Yesus membuatnya bisa melewati batas dan ruang. Ini menjadi catatan penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Yesus yang mendadak, penampakan diri Yesus yang tiba-tiba di tengah
Kumpulan para murid merupakan jawaban yang paling tepat di saat yang tidak tepat, di saat para murid mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang menggoncangkan. Kehadiran Yesus merupakan jawaban yang pasti atas kesimpang siuran berita tentang kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu mengajarkan bahwa ketika orang percaya mengalami kegelisahan dan kekhawatiran akibat beban berat kehidupan, kehadiran Tuhan merupakan satu-satunya hal yang diperlukan, hal yang dibutuhkan, hal yang diharapkan untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan ketenangan, untuk menghadirkan jawaban, untuk menghadirkan mujizat yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara, kalimat pertama yang diucapkan Yesus di tengah-tengah para murid yang sedang gelisah dan khawatir adalah damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera berasal dari bahasa Ibrani yaitu shalom, yang berarti keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang penuh, kedamaian yang seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera berarti ketenangan batin yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Ketika seseorang hidup dalam persekutuan dan intimasi yang kuat dengan Tuhan, ia akan merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan hidup yang utuh di tengah situasi-situasi yang tidak tepat. Bapak Ibu Saudara, dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus Kristus yang jauh sebelumnya mengatakan akan memberikan damai sejahtera kepada para murid, dan apa yang diberikannya tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia, mengingatkan kembali para murid yang sebelumnya juga telah diberitahukan Yesus bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi mereka tidak mempercayainya. Bapak Ibu Saudara, jika mereka percaya akan perkataan Yesus, maka tentu mereka tidak akan mengalami kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan yang panjang bersama-sama. Karena yang hatinya teguh Tuhan jaga dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah ia percaya. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang mempercayai dan memegang firman Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Allah, serta teguh kepada kebenaran yang disampaikan, merekalah yang akan menikmati ketenangan batin dan kedamaian yang berkelanjutan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang Yesus katakan, damai sejahtera bagimu merupakan hal yang sangat penting yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada situasi, ada kondisi yang tidak tepat, di mana kita bisa saja mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kegelisahan, dan emosi-emosi negatif lainnya. Di tengah-tengah situasi yang tidak tepat itu, yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Yang kita butuhkan adalah ketenangan. Yang kita butuhkan adalah pertolongan. Yang kita butuhkan adalah jawaban. Dan kehadiran Yesus merupakan kehadiran yang tepat di saat-saat yang tidak tepat. Dan kehadiran Yesus di saat yang tidak tepat itu memberikan suatu suasana yang baru, suasana yang penuh damai dan sejahtera, suasana yang membawa kita untuk mengalami ketenangan batin, mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kegelisahan, kecemasan, ketakutan menghambat engkau merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupanmu saat ini.
Percayalah bahwa di tengah badai sekalipun, di tengah pergumulan yang berat bagaimanapun, di tengah tekanan dan beban hidup yang menindih, biarlah kita merasakan kehadiran Kristus yang akan memberikan mujizat pertolongan di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam istirahat kita pada malam hari ini, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus boleh menjadi bagian kita sepanjang malam hari ini dalam istirahat kita, sehingga pada besok pagi kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, dalam kelimpahan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, yang diberikannya kepada kita, yang dicintainya, yang dikasihinya, umat kepunyaannya yang selalu menjadi perhatiannya dalam hidup setiap hari. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.